Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya akan bicara tentang pertandingan yang berlangsung di Liga Eropa pada dini hari. Ya, Jumat dini hari waktu Indonesia bagian Barat, Calvin Verdong bersama dengan rekan-rekannya di Lille, ya, klub wakil di Prancis, akhirnya mendapatkan satu jatah untuk ikut di playoff Liga Eropa setelah di kandang mereka menang atas tamunya Freiburg dari Jerman dengan 1-0. Dan ini pertandingan yang berlangsung dramatis, dan gol itu dibuat oleh pemain kawakan, salah satu legend di timnas Prancis tentunya. Anda masih ingat semua, Olivier Giroud mencetak gol di menit 90 plus 2 sudah masuk injury time, dan 3 poin ini terasa sangat penting karena membawa Lille itu ikut di playoff, berada di peringkat 18. Dan Verdong tentunya tersenyum, gembira, bersyukur dengan apa yang didapatkan oleh klubnya. Verdong bermain sejak awal. Bruno Genesio, pelatih dari Lille, yang mempercayakan Verdong bermain lewat skema yang ditampilkan oleh Genesio dengan 4-4-2. Dia ada di garis belakang, tentunya di bek kiri, menjadi posisi yang sangat diandalkan, ya, dan disukai tentunya oleh Verdong karena dia memang kuat di kaki kiri. Dia bermain selama 82 menit sebelum dia ditarik keluar, dan akhirnya Lille bisa mengantongi kemenangan atas Freiburg. Freiburg walaupun kalah, udah lolos karena mereka menempati posisi ke-8. Ya, bagi Freiburg aman lah. Tetapi yang krusial adalah Lille, di mana mereka harus menang. Kalau kalah akan berbahaya, mereka tidak akan tembus ke playoff. Sekarang mereka ada di peringkat 18, dan mereka itu tentunya bergembira dengan hasil yang mereka dapatkan. Ya. Verdong adalah pemain tim nasional kita yang juga nantinya akan dipanggil oleh pelatih yang baru, John Hertman. John Hertman dalam waktu dekat ini akan menuju Eropa dan pasti akan berbincang-bincang juga dengan Verdong, karena dia akan bertemu juga dengan Kapten Jay Ises, Emil Audero, Kevin Dix, dan Ole Rummenigge, pemain-pemain yang berada di Eredivisie, termasuk yang ada di Belgia dengan Joe Pelupesi dan Ragnar Oratmangun. Nah, selain Calvin Verdong, ada pemain Indonesia lainnya, timnas, yang juga pasti akan dipanggil oleh John Hertman. Dean James, dia memperkuat Go Ahead Eagles, wakil Belanda, untuk di Liga Eropa. Tapi pada dini hari tadi, Dean James gagal membawa Go Ahead Eagles itu bisa memenangkan pertandingan, dan mereka harus keluar dari persaingan di Liga Eropa, karena kalau bisa dilihat di sini Go Ahead Eagles itu ada di bawah, ya, jauh di bawah di peringkat ke-28. Dan sama seperti wakil Belanda lainnya, karena Belanda juga mengirimkan selain Go Ahead Eagles ada dengan Feyenoord yang ada di peringkat ke-29, dan juga dengan FC Utrecht yang berada di peringkat ke-34. Go Ahead Eagles itu hanya mencetak 2 kemenangan, 1 imbang, dan 5 kekalahan yang tidak membuat mereka itu bisa lolos untuk bisa ikut playoff, dan ini menjadi kekecewaan yang luar biasa bagi pelatih mereka, Melvin Boy, yang berharap bahwa Go Ahead Eagles atau Dean James dan kawan-kawan bisa lolos. Tapi apa daya, mereka tidak mampu untuk bisa mencapai keinginan target untuk bisa bersaing di Liga Eropa. Maka gugurlah semua wakil Belanda Eredivisie yang ikut di Liga Eropa, tidak bisa berbuat banyak. Nah, kesempatan atau harapan itu hanya ada untuk pemain nasional adalah Calvin Verdong bersama dengan Lille. Dan Calvin Verdong mencatat sebagai satu-satunya pemain Indonesia, ya, bahkan di Asia Tenggara itu masih berkiprah, masih ikut di Liga Eropa. Sebuah kebanggaan tentunya buat kita bahwa kita punya pemain tim nasional yang bermain di Liga Eropa bersama dengan Lille. Ya, kita berharap, ya, Calvin Verdong bisa lolos dari babak playoff dan terus bisa bersaing di Liga Eropa dan mendapatkan hasil yang bagus ketika Verdong bersama dengan Lille mengarungi kancah persaingan di Liga Eropa kasta kedua, ya, setelah Liga Champions. Verdong juga bersiap untuk datang ke FIFA Series, memperkuat timnas kita, ya, karena Garuda sedang bersiap dengan pelatih baru. Kita akan menghadapi Bulgaria, dan salah satu di antara juga ada Saint Kitts and Nevis dan juga Kepulauan Solomon. Semoga, ya, bagi Verdong itu tidak mengalami cedera, karena dia kan baru kembali lagi setelah mengalami masalah dengan cedera, sehingga tidak bisa bermain di beberapa pertandingan di Ligue 1, Liga Prancis.
Tapi sekarang ketika dia bugar, pelatih Bruno Genesio sudah memberikan kesempatan kembali buat Verdong dan dia unjuk kekuatan. Makanya dia dimainkan sampai 82 menit dalam pertandingan melawan Freiburg dan akhirnya bisa mereka mendapatkan hasil yang baik hingga tersenyumlah bagi Calvin Verdong bersama dengan Lille. Kita akan nantikan ya info-info selanjutnya tentang pemain-pemain diaspora kita yang bermain di luar dan bagaimana John Herman akan bertemu dengan semua pemain Indonesia yang bermain di luar untuk bercakap-cakap ya menjelang tampil ya debut bagi seorang John Herman di timnas Indonesia untuk Liga Super pada 23 sampai 31 Maret yang akan datang, di mana seluruh pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Makanya kita semua berharap ya para penggemar sepak bola timnas bahwa semua pemain tidak bermasalah, tidak mengalami cedera sehingga kita tampil dengan full tim di FIFA Series dan mendapatkan hasil yang baik dengan pelatih yang baru. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.